membaca dari kitab yang cukup lama, sangat terkenal, yaitu kitab Samuel. Jadi bukan Samuel, ya. Jadi sering siapa namanya? Misalnya, oh Samuel. Jadi Samuel, jadi Samuel. Bahasa Indonesia sama dengan bahasa Inggris, tetapi kalau orang Inggris bilang kalau baca Samuel apa? Samuel. Jadi tidak terlalu tepat juga bilang, tapi kita sering terikut. Padahal itu harusnya Samuel. Itu dari dua kata bahasa Ibrani, Sema dan Elohim. Sema itu suara atau mendengar. El itu Elohim. Jadi Samuel itu mendengar suara, atau Allah Maha mendengar. Benar ada nama Samuel di sini. Sam atau Sam. Kata Samuel ini, nama Samuel ini kan terkenal dari ibunya yang kata orang dulu itu mandul, namanya Hana. Tetapi karena dia berdoa Tuhan, dia terseru, bahkan pendeta bilang, sudah gila kau itu. Tapi tidak, dia tetap bersuara memanggil nama Tuhan, bermohon, dan akhirnya Tuhan mendengar, sehingga lahirlah Samuel dari pasangan Elkana dan Hana. Setelah itu Tuhan kasih beberapa anak lagi. Setelah Samuel lahir, Tuhan masih kasih beberapa anak lagi kepada keluarga ini. Tentu cerita ini kenapa saya baca agak cepat tadi, karena tentu kalau di sekolah minggu gampang sekali kita ikuti. Biar kita tidak hafal, tapi ditanya tentang cerita pemanggilan Samuel itu pasti orang hafal. Oh iya, dia 3 kali atau 4 kali dipanggil Tuhan, tetapi dia kira yang panggil itu adalah bapak asuhnya, si Eli. Saudara-saudara, ya tentu kita tidak. Jadi saya tidak akan menceritakan lagi itu, karena semua sudah tahu. Justru yang menjadi persoalan adalah bacaan ayat 11 sampai 20 itu yang orang dewasa yang harus tahu apa persoalannya, bukan persoalan lagi Samuel dipanggil Tuhan. Ya sudah, Tuhan sudah panggil itu semua. Jadi dulu persoalan karena memang Eli ini adalah pendeta, dia imam, tetapi 2 anaknya Hofni dan Pinehas itu anak kandungnya, anak nakal. Saya tidak dijelaskan ya tentang kenapa dia nakal. Ya, tidak diceritakan. Tapi kenakalan mereka itu agak keterlaluan. Ini Hofni dan Pinehas. Jadi kalau orang bawa persembahan, bawa daging lelang di rumah Tuhan, dia bilang sebelum ambil dia di bapakku, mama itu dulu, kasih kemarin dulu. Nalas sebagian, jadi korupsi sebagian. Tapi zaman ini waktu berarti tidak apa pokok yang pendeta apa itu walaupun batal apa nanti kasih terus ke bawah. Dan itu ditahu atau tidak ditahu oleh Eli, dia seakan-akan membiarkan. Tadi kan sudah dibilang, tapi Eli tidak memarahi 2 anaknya itu. Dia sempat tegur, tapi kayaknya tegur ringan. Ya, coba nanti Bapak Ibu sudah baca cerita ini. Ini dulu persoalan sehingga Eli ini dihukum oleh Tuhan. Tetapi entah juga bagaimana, Tuhan kok tidak mau terus kurang juga sama si Eli. Akhirnya ceritanya Samuel ada di situ dan Samuel dipanggil Tuhan seperti cerita tadi. Ya. Saudara-saudara, ini yang menjadi konteks kita bergumul, kita mau belajar tentang
hal yang kita baca dari 20 ayat ini. Eli tidak mengajarkan apa-apa kepada dua anak kandungnya. Seharusnya begini, seharusnya begitu. Kalau kau larang, ini hukumannya. Kalau kau langgar, ini hukumannya. Kalau kau lakukan, ini pahalanya. Itu yang seharusnya diajarkan oleh Eli kepada Hofni dan Pinehas. Tetapi berita yang disampaikan kepada Samuel ini adalah berita yang sangat menakutkan. Bahkan berita vonis untuk mematikan, untuk menghukum keluarga ini. Saudara-saudara, apa yang harus kita belajar dari bacaan ini? Mari kita lihat. Hal pertama, kita harus belajar kepada Eli. Tetap dia imam, tetap dia adalah seorang pendeta. Sama seperti saya lah, ya. Seperti pendeta RW di Taroli. Kita belajar. Masing-masing pendeta ada yang bisa dilihat mana baiknya, ya. Tapi ada juga yang mungkin tidak baiknya. Kita belajar dari Eli dua hal. Dia tahu ada suara Tuhan. Jadi pendeta itu kalau sudah diurapi, katanya dia harus pekerjaan, salah satu pekerjaan pendeta, dia harus berupaya mendengar suara Tuhan, baik untuk hidupnya maupun untuk jemaat. Dan itu yang ditunjukkan Eli. Jadi kalau mau tanya, apa kehendak Tuhan bagi diriku? Jemaat bisa ditolong karena kehadiran pendeta. Betul gak ya? Jadi kalau kalian tidak memanfaatkan kehadiran pendeta, ya kehendak Tuhan bisa juga datang menyapa saudara. Tetapi kalau ibu bapak jemaat bingung atau tidak tahu mau berbuat apa, datang ke pendeta, terbuka pastori, terbuka pelayanan, terbuka gereja, bisa minta ibu atau bapak pendeta untuk kira-kira apa yang seharusnya saya lakukan. Jangan sotak. Bisa kalau kita tidak tahu. Ya. Dua, kita belajar dari Eli, dia itu PK. Karena Samuel, dia cuma dengar suara, dia hanya mendengar. Dia kira yang panggil itu adalah Eli. Tapi akhirnya PK lah si Eli. Nah, ternyata yang panggil itu bukan saya, Tuhan. Jadi kalau dia panggil lagi, jawab. Hamba mendengar, silakan berbicara. Itu. Jadi kita lihat bagaimana orang yang ada di dalam kehidupan kerohanian cenderung dia bisa PK. Tentu ini pelajaran kepada orang tua. Kita orang tua, kita berupaya untuk lebih tajam pendengaran rohani kita supaya kita tahu apakah itu suara dari mana, suara dari siapa, atau suara yang hanya sekedar suara. Kita belajar ada suara, tetapi kita belum tahu kita harus PK itu suara dari mana, atau kita harus paham bahwa itu suara dari Tuhan supaya kita dapat mengetahui apa kehendak Tuhan yang harus saya lakukan. Kita belajar dari Samuel, teks ini mengatakan begini. Samuel ini dia rajin masuk gereja. Samuel ini ada di bait Allah. Meskipun dia masih kecil, tapi dia sudah ada di bait Allah. Saudara-saudara, mari kita belajar dari kedua orang ini. Dari Bapak Eli
Meskipun dia bukan pendeta yang sempurna, tetapi dia mau tetap setia sampai akhir. Tetapi kita belajar juga dari kesalahannya. Kendati kita pendeta, kendati kita hamba Tuhan, tidaklah menjamin anak-anak kita akan menjadi pendeta atau sifatnya sifat pendeta, sifatnya atau cara hidupnya seperti pendeta, penatua, majelis atau para pelayan yang memberi diri kepada Tuhan. Itu karena apa? Karena bisa saja kita terlalu sibuk pada pelayanan kita tanpa memperhatikan kerohanian maupun keluarga, kehidupan keluarga itu sendiri. Berhati-hati, karena itu bukan jaminan. Mari kita pastikan tempat kita mendengarkan suara Tuhan itu seperti Samuel sudah benar di bait Allah. Sudah benar Hana dan Elkana bawa Samuel, bawa di gereja, bawa di bait Allah. Sudah benar itu. Tetapi yang lebih penting lagi, meskipun tinggal di bait Allah seperti Hofni dan Pinehas, tanpa pengajaran, tanpa mengajarkan PK, tanpa mengajarkan kebenaran, tanpa mengajarkan bagaimana PK mendengarkan suara Tuhan, itu pun tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi kendati kita rajin suruh anak masuk gereja, kendati kita suruh anak datang kebaktian pemuda dan remaja, tanpa pengajaran itu tidak tipis, akan tipis hasilnya, atau tidak terlalu banyak menjanjikan. Bukankah tugas gereja itu salah satu tugas utama adalah pengajaran? Ingat ya, dalam Matius 26, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Itu tugasnya siapa? Pendeta, pejabat gereja. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu titik atau koma? Masih koma. Tugas membaptis, tugas memberikan sakramen itu adalah tugas para pendeta. Tapi tugas mengajarkan dan ajarlah mereka, koma, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Tugas para pendeta mengajar, penatua dan siapa, dan tugas orang tua. Tugas bapak pendeta, ibu pendeta, pejabat gereja, dimanapun juga, di dalam rumah, di luar rumah, di pasar, di jalan, dimanapun juga, tugas mengajar. Tidak diajar, tidak dididik, sangat tipis harapannya. Saudara, kenapa teks ini harus dalam tanda kutip dipaksa, dalam tanda kutip dibacakan pada tahun baru? Ini pembacaan PGI seluruh gereja. Karena minggu-minggu ini adalah minggu Epifani, minggu kita melihat Tuhan, minggu kita mendengarkan suara Allah. Kalau perjanjian baru nanti dibaca itu adalah pada saat Tuhan Yesus dibaptis, kemudian terbuka langit, dengarkanlah dia, karena kepadanya lah aku berkenan. Sama dengan teks perjanjian lama, kita belajar ini karena kita mau belajar mulai dari awal tahun, belajar minggu ke minggu, waktu ke minggu, waktu ke waktu, terus mendengarkan suara Allah, mendengarkan, mengajarkan kepada anak-anak kita yang terus datang generasi demi generasi untuk terus mendekat kepada Allah, hidup sesuai dengan kehendaknya. Saudara, akhir khotbah ini saya menceritakan satu cerita, mudah-mudahan tidak panjang. Ada seorang pendeta keluarga sedang bermain di teras, tiba-tiba ujuk-ujuk masuk seekor anjing warna hitam. Anjingnya baik. Kemudian sang pendeta punya 3 anak. Kemudian sepertinya ini anjing ini tidak ramah. Kemudian mereka main-main. Akhirnya anjing ini sudah tidak mau pulang karena mungkin yang keluarga ini ramah. Jadilah
anjing ini sementara milik mereka. Tiba-tiba mereka baca koran, berita kehilangan, ada sebuah keluarga kehilangan anjing dengan ciri-ciri anjingnya warna hitam, kemudian ada 3 bulu atau rambut, ya, rambut anjing itu punya rambut, ya, ada 3 helai rambut warna putih di bagian ekor. Jadi dicari seekor anjing hitam, ada 3 helai rambut putih di bagian ekor. Membaca berita kehilangan ini di koran, sang pendeta bilang, nah sini, mari kita cabut pelan-pelan, kan sudah 3 biji. Cabutlah ini 3 rambut. Kemudian beberapa minggu kemudian main-mainlah si anjing hitam di pinggir rumah. Kemudian tiba-tiba datang pemilik yang mengenali anjing ini. Kelihatan kalau anjing ini dia kenal majikannya. Masuklah ke rumah, kemudian sang pemilik asli anjing ini bilang, Pak, ini anjing saya. Kok begitu? Buktinya apa? Pokoknya dia kan mengenal saya. Tunggu dulu. Dasarnya apa? Oh, saya sudah masukkan di berita kehilangan. Pas lihat berita kehilangan, anjing ini punya 3 rambut warna putih. Kita cek dulu. Kalau rambutnya ada, berarti ini anjingnya Bapak. Pas dibuka, dilihat dia pelan-pelan. Oh, sudah tidak ada 3 tidak ada. Sudah dicabut. Akhirnya di tengah cerita, kata pendeta, akhirnya kami mendapatkan anjing hitam yang baik. Tetapi sejak itu saya kehilangan 3 anak di hadapan Kristus. Saudara-saudara, maknanya apa? Ya, saya berdapat seekor anjing, tetapi saya sudah mengajarkan hal yang tidak jujur, kendati seorang pendeta. Berhati-hati, saudara-saudara, anak-anak kita tidak melihat kita punya bicara. Kalau mau bilang apa, omong-omong, dia tidak. Tapi anak-anak itu melihat keteladanan, cara bicara, cara berpikir, cara bertindak, cara berbuat, itulah patron pengajaran yang sesungguhnya kepada anak-anak kasih kita. Saudara-saudara, ajarkanlah cara hidup bersaudara. Ajarlah dia masuk gereja bukan hanya masuk, tapi dia mendengarkan firman Tuhan karena di situ Tuhan berbicara. Ajar dia PK, ajar teladan hidup dari bangun pagi sampai tidur malam. Ajarlah cara hidup, niscaya kita akan mendapatkan anak-anak kasih kita sebagaimana kita rindukan dalam hidup kita terjadi dalam keluarga maupun jemaat. Sekali demikian, terima kasih Tuhan Yesus berkata. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, katakan firman-Mu yang sederhana ini dalam hidup kami. Kami bersyukur firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.